Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Non Sapri Abdi, SPD MPD, dosen program studi, bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saat ini saya akan mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebagai seorang dosen, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran. Selanjutnya, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pengajaran pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan kode mata kuliah BKM 1208 pada semester genap tahun akademis 2024-2025, program studi bimbingan dan konseling. Penyajian mata kuliah ini saya menerapkan konsep DAA, yakni D delivery, E interaction, dan A assessment. Ya. Delivery adalah penyampaian materi diawali dengan penyampaian kontrak mata kuliah, selanjutnya penyampaian materi dalam proses pembelajaran. Nah, penyampaian materi dalam proses pembelajaran saya menggunakan berbagai metode sehingga pembelajaran bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Selanjutnya E, interaction. Nah, interaction dimaksudkan selama proses perkuliahan terjadi komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa, tidak hanya dimonopoli oleh dosen. Selanjutnya E, yakni assessment, yakni penilaian yang merupakan bagian refleksi dari keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Assessment bisa dilaksanakan secara formatif, bisa dilaksanakan secara sumatif. Lanjut, sebagai gambaran mata kuliah dapat saya sampaikan sebagai berikut, ya. Deskripsi mata kuliah Inovasi Pendidikan. Mata kuliah Inovasi Pendidikan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi, bimbingan, dan konseling. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan, proses inovasi pendidikan, karakteristik inovasi pendidikan, strategi inovasi pendidikan, jenis-jenis dan model-model inovasi pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, manajemen inovasi pendidikan, monef inovasi pendidikan, reformasi dan inovasi pendidikan. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah dari aspek sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Dari aspek keterampilan umum menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian dari aspek keterampilan khusus, melakukan pendalaman bidang kajian sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman. Dari aspek pengetahuan, menguasai pengetahuan faktual tentang isu-isu problematika dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat inovasi pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang inovasi dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan inovasi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, materi pembelajaran. Pertama, konsep dasar inovasi pendidikan, proses inovasi pendidikan, karakteristik inovasi pendidikan, strategi inovasi pendidikan, jenis-jenis inovasi pendidikan, inovasi bidang ketenagaan pendidikan, inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Selanjutnya, inovasi bidang kurikulum pendidikan, model-model inovasi pendidikan, akselerasi program inovasi pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, manajemen inovasi pendidikan, monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan, reformasi dan inovasi pendidikan. Adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan saya menerapkan pendekatan student center learning, yakni pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Sedangkan metode yang digunakan dalam pembelajaran atau perkuliahan ini saya menggunakan case-based dan project-based learning. Sistem penilaian perkuliahan, teknik tes dan non-tes. Adapun indikator penilaian ada 4. Yang pertama, kehadiran 10%.
partisipasi aktif 25%, proyek 35%, UTS dan UAS masing-masing 15%. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya melaksanakan pemberian motivasi menggunakan ice breaking, kuis, agar mahasiswa termotivasi dalam pembelajaran. Demikian gambaran singkat mata kuliah inovasi pendidikan dengan kode mata kuliah BKM 1208 yang diselenggarakan pada semester genap tahun akademis 2024-2025. Selanjutnya izinkan saya menyajikan video pembelajaran mata kuliah inovasi pendidikan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka melanjutkan aktivitas perkuliahan kita, yaitu mata kuliah inovasi pendidikan. Baik, sebelum kita mulai, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Ini pertanda kalian memang mahasiswa yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian tetap konsisten, ya, istiqomah sehingga sampai selesai nanti bisa lulus dengan nilai yang baik. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita agar kegiatan kita hari ini senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan strategi inovasi pendidikan. Ya, kita hari ini masuk kepada pertemuan keempat. Ya, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang karakteristik inovasi pendidikan. Siapa yang masih ingat terkait dengan materi kita lalu, karakteristik inovasi pendidikan? Katakan, silakan. Ya, silakan. Karakteristik Ini, inovasi ya. pendidikan menurut Rogers Pak ada 5. Ya. Yang pertama keuntungan relatif, Ya. yang kedua kompatibel, Ya. yang ketiga kompleksibilitas, Ya. yang keempat reliabilitas, Ya. dan yang kelima dapat diamati. Oh, mantap sekali, kita berikan aplaus untuk Andini. Jadi karakteristik inovasi pendidikan atau ciri dari inovasi pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Rogers itu ada 5 ya. Yang pertama adalah keuntungan relatif, yang kedua adalah kompleksitas, yang ketiga kompatibel, yang keempat reliabilitas, yang keenam adalah dapat diamati atau observability. Ya. Hari ini kita masuk strategi inovasi pendidikan. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, yang ini sampaikan minggu yang lalu. Oke, sekarang kita strategi inovasi pendidikan. Sebelumnya Bapak ingin sampaikan capaian pembelajaran yang ingin diharapkan hari ini adalah saudara mampu mengidentifikasi strategi inovasi pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, saudara diharapkan mampu nanti menganalisis terkait dengan strategi inovasi pendidikan. Baik, lanjut ya. Sebelum strategi inovasi pendidikan, tentu terlebih dahulu kita harus paham dulu apa itu strategi. Nah, silakan, karena siapa yang bisa? Ya, Abrar, silakan Abrar. Jadi menurut saya, Pak, strategi itu cara atau Ya. rencana Pak Oke. yang dibuat. Nah, nanti cara atau rencana yang dibuat itu dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Masya Allah, luar biasa. Tangan Abrar. Ya, ada lagi yang lain? Apa itu strategi? Silakan. Ya, silakan Nuril. Ya, Laura, maaf. Ya, silakan Laura. Strategi itu rencana jangka panjang yang akan mencapai tujuan kita besok. Iya, rencana ya, atau cara juga, metode juga untuk mencapai tujuan. Ya, bukan untuk baik. Jadi ketika kita bicara, tentu kita bicara teknik, bicara cara, ya, bagaimana suatu
konsep, suatu ide itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dalam konteks strategi inovasi pendidikan, kita bicara terkait dengan bagaimana cara atau teknik inovasi pendidikan itu bisa diterima, bisa diserap, bisa dilaksanakan oleh orang. Yang namanya sebuah inovasi, kita sudah paham pada pertemuan pertama kemarin, inovasi itu kan suatu gagasan, suatu ide baru, gitu ya, yang notabene sebuah inovasi itu bisa saja dilakukan resistensi oleh orang, ya kan? Kan tidak semua orang terkadang suatu pembaruan itu bisa menerima dengan baik, betul? Betul. Ya, ada kalanya ide gagasan yang baik itu, yang menurut inovator itu, penemu itu baik, tetapi bagi orang belum tentu dia senang atau suka menerima ide itu. Nah, karena itu tentu butuh cara, butuh strategi bagaimana ide inovasi itu orang bisa menerima dengan baik, ya. Kalaupun mungkin 100% barangkali mungkin ya tidak bisa juga diharapkan, tetapi setidaknya sebagian besar orang bisa menerima. Nah, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Nah, yang namanya pendidikan itu kita kan tidak bisa stagnan. Kalau stagnan, mati gitu ya. Akan ada ide, akan ada pembaruan. Contoh kecil saja. Dulu saya kan kenal dengan bagaimana pembelajaran kita menggunakan Infocus. Ya. Dulu bagaimana kita berkomunikasi menggunakan kabel, ya kan? Dan itu terbatas. Kalau kita mau nelpon, itu masuk ke wartel. Ketika kita orang tua kita tidak punya di rumah. Nah, sekarang orang bisa berkomunikasi di mana saja, kapan saja, bahkan bisa dengan video call. Ya. Terlihat orangnya, terlihat wajahnya. Nah, saudara yang kuliah di Pekanbaru hari ini, orang tuanya mungkin ada yang di Natuna, ada yang di Tembilahan dan lain sebagainya. Mereka tidak khawatir lagi. Komunikasi bisa lihat videonya seperti apa. Ini sebuah inovasi. Nah, oleh karena itu, dalam konteks bagaimana inovasi itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, maka ada beberapa strategi. Nah, kita akan bahas hari ini 4 strategi inovasi pendidikan yang dikemukakan oleh Udin Saifuddin Sahut ya tahun 2018. Ya. Yang pertama itu strategi fasilitas. Ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan strategi fasilitas itu bahwa agar sebuah inovasi itu bisa jalan, bisa diterima oleh user, oleh klien, oleh pengguna, maka perlu penciptaan, perlu penyediaan fasilitas terlebih dahulu. Ya. Contoh sederhana yang sering kita lakukan, ya, hari ini ketika ada sebuah pembaruan, apakah kita bisa melaksanakan pembaruan itu dengan baik tanpa didukung oleh fasilitas? Ya, sulit ya. Kalaupun bisa dilakukan, hasilnya tidak akan efektif ya. Apalagi kalau kita bicara inovasi itu kan banyak sekali ya, gagasan, ide gitu ya. Terkadang orang bisa menerima ide, bisa menerima gagasan dengan baik ya, kalau memang sudah dilengkapi sarana prasarana. Misalnya apa? Dalam konteks pendidikan kita, saudara dulu pernah mengenal namanya kurikulum 2013. Ya, sebelumnya apa namanya? Kurikulum KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kira-kira antara KTSP dengan kurikulum 2013 sama nggak? Beda, ya. Bahkan bedanya cukup besar, cukup luar biasa. Yakni dari kurikulum 2013 yang sifatnya subjek matter atau mata pelajaran beralih kepada tematik, ya. Digabungkan beberapa mata pelajaran menjadi sebuah tema. Itu perkara mudah atau sulit? Sulit, ya. Nah, ibaratnya gini ya. Kalau dulu yang perempuan ya, dulu diajarkan satu-satu. Ini telur, kalau buat kue ini telur, ini mentega, ini tepung dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah jadi kue saja. Itu tidak mudah. Maka bagaimana caranya? Pemerintah perlu menyiapkan fasilitasnya.
bagaimana menyiapkan fasilitasnya, termasuk juga SDM-nya, termasuk juga SDA-nya. Gurunya harus diikutkan pelatihan, gurunya harus diberikan pendampingan, bimbingan dan lain sebagainya. Yang kedua, buku juga harus disediakan. Kalau buku terpisah-pisah, sekarang digabungkan. Nah, itu strategi yang pertama, yang disebut dengan strategi fasilitas. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Vega. Untuk strategi fasilitas ini kelebihannya apa? Oke, bagus. Ya, ada yang bisa jawab? Belum ya. Jadi gini, strategi fasilitas, bagaimana yang Bapak sampaikan tadi, menyiapkan segala sesuatunya, ya, agar inovasi yang diluncurkan itu bisa diterima dengan baik. Maka apa kelebihannya? Kelebihannya, ketika fasilitas itu dipersiapkan dengan baik, dengan matang, maka strategi inovasi itu akan mudah diterima oleh orang lain. Balik lagi ke contoh kurikulum tadi ya, 2013. Ketika memang pemerintah memberikan dukungan luar biasa kepada pelaksanaan kurikulum 2013 dengan cara mensuplai buku, memberikan pelatihan kepada guru, maka tentu saja guru akan bisa menerima perubahan itu, walaupun perubahan itu besar, ya, walaupun perubahan itu banyak. Tetapi kalau dibiarkan saja, maka inovasi bidang kurikulum, khususnya kurikulum 2013 itu tidak akan jalan. Maka itu menjadi salah satu kelebihan. Tentu di sebalik itu pasti ada kelemahan. Ya, apa kelemahannya? Ketika fasilitas tidak tersedia dengan baik, maka orang akan sulit untuk melaksanakan perubahan itu. Oke, bisa pahami? Enggak? Oke, terus. Kemudian yang kedua adalah strategi pendidikan. Jadi strategi selain dari strategi fasilitas, yang kedua namanya strategi pendidikan. Ya. Apa pula yang dimaksud dengan strategi pendidikan itu? Ya. Strategi pendidikan itu mengajarkan kepada kita cara agar inovasi itu bisa jalan dengan cara memberikan edukasi, ya. Dengan cara memberikan pendampingan, ya. Pengetahuan, sehingga orang tahu akan pentingnya sebuah inovasi itu. Ya, maka jalan ya. Di Unri misalnya, hari ini sedang beralih sebuah aplikasi kita kepada namanya satu Unri. Kira-kira kalau saudara dengan adanya perubahan ke aplikasi satu ini, tidak ada sosialisasi, tidak ada pendampingan, tidak ada bimbingan, kira-kira saudara bisa menggunakan? Bingung kan? Apalagi dalam satu unit itu sudah terintegrasi semua. Jadi kita bersyukur, ya, kita mengembangkan aplikasi yang luar biasa sehingga itu semua bisa tersimpan di situ. Menilai, isi KRS, ya, kemudian bayar SPP, lihat kinerja dosen, mengisi evaluasi dosen dan lain sebagainya. Ya. Bagi kami dosen juga sudah sangat terbantu, gitu ya. Sehingga kehadiran saudara tidak perlu lagi manual, tapi cukup dengan menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi ini akan jalan ketika memang perlu ada pendampingan tadi, edukasi tadi. Ya. Kemudian yang ketiga itu strategi rujukan, ya, ini tadi ya, strategi fasilitas, strategi pendidikan, kemudian strategi rujukan. Ya. Apa pula yang dimaksud dengan strategi rujukan? Silakan jawab. Ya, Pak. Ya, silakan ini. Strategi rujukan itu menurut saya pendekatan dalam melakukan suatu perubahan inovasi itu dengan cara meyakinkan pihak terlibat untuk mencapai suatu perubahan tanpa adanya paksaan, Pak. Boleh, bagus, sudah benar. Jadi benar gitu ya. Strategi rujukan itu sama dengan merayu, gitu ya. Bagaimana sebuah pertemuan kita itu bisa jalan untuk kita yakinkan orang. Ya. Ibaratnya kalau kita sales, ya, kita menjual suatu produk, ya,
orang akan mau memakai produk kita itu ketika dia yakin ya akan produk itu. Gimana caranya? Kita bujuk ya bahwa produk kita ini lain dari yang lain ya. Kalau yang produk lain itu bisa menghitamkan kulit, nah ini memutihkan kulit ya, dan lain sebagainya. Jadi dibujuk, dirayu ya, dilakukan persuasi sehingga orang akan mau untuk melakukan perubahan. Tentu dengan bujukan itu ada hal yang perlu juga dipahami oleh saudara bahwa bujukan itu akan efektif ketika dia juga mengetahui terkait dengan produk itu, terkait dengan inovasi. Maka saling berkaitan gitu ya. Jadi strategi bujukan itu mesti harus didukung dengan edukasi, harus didukung oleh fasilitas. Ya. Tidak bisa dia parsial berdiri sendiri ya. Kalaupun bujukan bagus tapi nggak ada fasilitas, nggak pernah didampingi, juga akan tidak efektif ya. Nah yang terakhir itu strategi paksaan ya. Apa itu strategi paksaan? Ya, sebagaimana katanya paksaan itu artinya orang mau tidak mau harus melaksanakan sebuah inovasi itu. Itu sudah jalan terakhir ya. Yang namanya kalau dipaksa itu biasanya hasilnya kan kurang maksimal gitu ya, kurang menggerutu gitu ya. Tapi gimana lagi? Karena inovasi itu penting, perlu, maka tidak ada cara lain selain digunakan power, kekuatan wewenang kita. Ya. Misalnya itu tadi laundry misalnya. Ada sebagian mahasiswa nolak, ribet pak, dosen nolak ribet gitu ya. Tetapi ketika rektor sudah mengeluarkan peraturannya, ya, mau tidak mau seluruh akademisi yang ada di lingkungan Universitas Riau harus menggunakan satu unit. Karena mungkin ya satu orang yang menolak lalu batal aplikasi itu. Maka digunakanlah power, kekuasaan, wewenang untuk menuntut bagaimana inovasi itu jalan. Ya. Dan demikian inovasi yang sudah diluncurkan itu bisa diterima, bisa diterapkan, bisa dipakai oleh user, oleh pengguna. Ya. Sehingga dengan demikian manfaat inovasi itu akan bisa terasa. Ya. Hari ini dalam dunia bimbingan dan konseling, apa inovasi yang saudara ketahui? Sekarang silakan kepada saudara pikirkan, karena kita orang BK, apa kira-kira inovasi yang ada di BK dunia konseling? Silakan. Sekarang, ya. Silakan juga. Untuk yang saya tahu ya Pak, Ya. konseling itu kan biasanya secara offline tetap muka. Jadi Ya. sekarang yang namanya e-konseling ini bisa secara online. Mantap sekali ya kan. Betul. Ya. Jadi dalam dunia konseling juga ada inovasi hari ini. Apa itu e-konseling? Apa itu E-nya? Elektronik. Ya. Jadi tidak e-money saja, tapi juga e-konseling. Apa inovasinya? Dulu orang ingin meminta konseling dari konselornya, seorang konseli ingin meminta konseling ke konselor melalui tatap muka langsung seperti ini. Misalnya orang si Rara ada masalah, aku ceritakan ke bapak. Tapi ada nilai minusnya. Apa? Karena Rara merasa tidak nyaman gitu ya. Kalau terbuka sekali dengan bapaknya, ya bapaknya dan bilang sederhana. Nah itu kan kelemahan ya. Kelemahan lain apa? Misalnya Rara berada di mana kampungnya Rara? Wilayah. Di mana? Di Aceh, Masya Allah. Di Aceh. Kira-kira untuk menghubungi konselor Lembaga Baru ini perlu biaya? Biaya. Perlu waktu? Hanya untuk berbagi dengan konselor saja berapa biayanya dari Aceh di sini? Ya. Nah, dengan e-konseling, Rara yang misalnya pulang kampung ke Aceh ada masalah bisa ceritakan dengan saya tanpa ada biaya, ya cuma modal paket saja.
Ini kan inovasi. Nah, strategi itu akan jalan, ya itu tadi, tambahkan fasilitas. Di mana e-counseling itu jalan, internetnya ada, kira-kira bisa tuh? Internetnya mati, gitu ya. Jadi itu butuh. Gitu ya. Dan yang kedua juga butuh penyadaran bagi orang. Jadi e-counseling itu sekarang tidak mesti harus tetap buka, tapi bisa dengan e-counseling. Keuntungannya ada, orang akan lebih terbuka. Biasanya kalau kita curhat ke orang yang kita kadang nggak lihat, ya, kita tidak ada beban biasanya. Cuman kelemahannya juga kadang-kadang orang tidak objektif dalam menceritakan. Tapi dengan tatap muka, dengan gestur kita, konselor bisa melihat ini orangnya serius atau tidak. Jadi ada positif minusnya. Nah, adanya e-counseling itu bisa mengatasi yang minus dari tatap muka. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pas? Mudah-mudahan saudara paham ya. Oke, sekarang untuk menguji kepahaman saudara, kita akan mengadakan quiz ya. Baik ya, sekarang kita uji pemahaman saudara terhadap materinya. Silakan diaktifkan handphonenya. Oke, silakan di scan. Oke, kita mulai ya. Oke. Iya, baik, demikian untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya ini ada tugas individu, mohon dicatat ya, di foto. Jadi tugas saudara cari ya sebuah contoh inovasi pendidikan, lalu pilih strategi yang cocok untuk menerapkan inovasi tersebut, kemudian kemukakan alasannya mengapa saudara memilih strategi itu. Kira-kira bisa dipahami saya. Nah, minggu depan dikumpulkan ya, ke Bapak. Kita minggu depan akan masuk kepada materi berikutnya terkait dengan jenis-jenis inovasi pendidikan. Terima kasih atas segala perhatian siswa semua. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, jadilah mahasiswa yang hebat dari yang terhebat. Jadilah mahasiswa terhebat dari yang hebat. Jangan pernah ada kata menyerah. Apa yang saudara lakukan hari ini sebagai gambaran penentu kegiatan saudara masa depan. Demikian, terima kasih, banyak maaf, sampai jumpa pertemuan minggu depan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.